Akhirnya kita sampai di materi terakhir matematika wajib di bangku SMA. Materi terakhirnya adalah peluang kejadian. Peluang kejadian kita akan belajar yang pertama tentang peluang suatu kejadian. Di dalamnya ada ruang sampel, frekuensi relatif, peluang suatu kejadian, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Ini yang kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Lalu nanti di pembelajaran berikut kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Nah, kita di peluang kejadian majemuk di situ ada yang namanya peluang gabungan, saling lepas, tidak saling lepas. Lalu ada peluang irisan yang saling bebas dan bersyarat. Nah, sekarang kita lihat mulai dari peluang suatu kejadian. Yang pertama ada percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Lalu yang namanya ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan dinotasikan dengan S. Lalu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini contohnya pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Kalian tahu dadu ya, yang untuk main monopoli itu. Nah, itu kan ada ruang sampelnya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Nah, kejadian munculnya mata dadu genap adalah 2, 4, 6. Nah, ini dia pengertian dari ruang sampel dan kejadian. Nah, cara menentukan ruang sampel ada dua macam, yaitu yang pertama dengan tabel. Contohnya kayak gini, 2 keping koin atau uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. A ini artinya angka, G ini gambar. Jadi bisa terjadi munculnya dua angka, atau satu angka satu gambar, atau pada koin kedua muncul gambar, koin pertama angka, atau kedua-duanya gambar. Nah, kalau pada bentuk pohon faktor dapat digambar seperti berikut. Maka sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu ada yang namanya frekuensi relatif suatu kejadian. Rumusnya banyaknya muncul kejadian A bagi banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, sebuah dadu berisi 6, dilempar sebanyak 600 kali. Frekuensi relatif muncul mata dadu faktor dari 6 adalah, faktor dari 6 itu kan 1, 2, 3, 6. Berarti ada 4 angka, N4. Maka frekuensinya 4 per 6. Disederhanakan jadi 2/3. Ke-6 dari banyaknya mata dadu, sisinya kan ada 6. Jadi 4/6. Lalu ada peluang suatu kejadian lagi. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. NA per NS. Peluang kejadian A adalah NA per NS. PA adalah peluang kejadian A, NS adalah banyaknya anggota S atau sama. Lalu NA adalah banyaknya anggota A. Kita lihat contohnya. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul kedua dadu bilangan prima adalah, nah, NS atau semestanya, sampelnya. Kalau 2 buah dadu berarti kan satu mata dadu ada 6 sisi. Kalau 2 berarti 6 kali 6 36. Lalu NA mata dadu prima. Mata dadu prima, angka primanya kan 2, 3, dan 5. Berarti ada 3 angka bilangan prima per dadu. Nah, ada 2 buah dadu, maka NA sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Peluang kejadian A adalah 9/36, disederhanakan menjadi 1/4.
Nah, masih tentang peluang suatu kejadian, dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Besarnya atau nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. Nih ya. Nah, jika peluang kejadiannya itu tidak ada, maka berarti peluang kejadiannya sama dengan 0 atau PA sama dengan 0. Artinya kejadian A mustahil terjadi. Jika A sama dengan semesta, maksudnya kejadiannya itu jumlahnya sama dengan semesta sampelnya, peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau peluang PA sama dengan 1. Artinya kejadian A pasti terjadi. Lalu ada yang namanya peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A atau kejadian A tidak terjadi. Komplement A ditulis A aksen atau A komplement. Peluang kejadian bukan A ditulis peluang A aksen. Peluang A aksen sama dengan A komplement sama dengan 1 kurang peluang A, atau peluang A tambah peluang A komplement sama dengan 1. Peluang A komplement. Jadi ceritanya kayak gini, kalau peluang komplement kejadian suatu kejadian tuh, misalkan ada 5 anak penyuka, ada 10 anak. Terus kalau 2 anak menyukai matematika, maka komplement yang tidak menyukai matematika itu kan ada 8. 8 ini komplementnya. Nah, itu contoh sederhana. Lalu bagaimana kalau contoh dalam pelajaran ini? Dari seperangkat kartu bridge, kalian tahu kartu bridge ya, diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang terambil bukan kartu king adalah, kita lihat, ruang sampel dari bridge adalah 52. Kan jumlahnya kartu tuh ada 52. Jumlah kartu king itu ada 4 kan. Nah, dari 52 kartu yang lalu ada persyaratan di sini diambil 2 kartu, maka yang diambil itu 2. Maka yang pertama kita cari itu kombinasi dari 2 dari 4. Maksudnya dari karena diambil 2 tapi dari 4 kartu king. Jadi kombinasi 2 dari 4 dihitung hasilnya 6. Lalu kita cari sampelnya NS-nya, yaitu kombinasi 2 kan diambil 2 dari seluruh jumlah kartu 52. Kombinasi 2 dari 52 dihitung hasilnya dapatnya 1326. Maka peluang komplementnya yang terambil bukan kartu king adalah 1 kurang peluang kejadian A. 1 kurang 6 per 1326 sama dengan disederhanakan jadi 1 per 221. Samakan penyebut, jadi 221 per 221 kurang 1 per 221 sama dengan 220 per 221. Paham ya? Kita lanjut. Yang terakhir kita bahas tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Nah, ada rumusnya di sini. Frekuensi harapan itu peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Jadi berapa banyak peluang dikali dengan banyaknya percobaan? NS ini banyaknya anggota S, maksudnya sampel. NA ini banyaknya anggota A. Jadi bisa 2. Kalau bisa ditulis peluang kejadian A atau peluang kejadian A sendiri, ini kan rumusnya NA per NS seperti yang di atas. Nah, ini peluang A sama dengan NA per NS. Jadi rumusnya itu saling berkaitan. Nah, lalu kali banyaknya anggota. Bisa? Nah, kita lihat contohnya. Sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak 600 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah, berarti N-nya itu banyaknya kejadian 600 kali.
Lalu N sampelnya, karena dadu ada 6 mata jadi 6. Faktor dari 6 yang ditanya itu sebagai NA, yaitu 1, 2, 3, 6, ada 4 angka. Maka frekuensi harapannya adalah 4/6 kali 600. 600 bagi 6 hasilnya 100, 4 kali 100 sama dengan 400 kali. Oke, frekuensi harapan menutup pembelajaran hari ini. Mungkin kalian bisa gunakan ini untuk menghitung frekuensi harapan kalian dalam menentukan kuliah di mana, atau mau menentukan mau nembak cewek siapa, terutama masa-masa Valentine gini. Kalian bisa hitung ya frekuensi harapan kalian berapa, siapa tahu rumus ini berguna ya. Thank you, sampai jumpa di latihan soal-soal kita yang berikut. Tuhan memberkati.